Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video pajak kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen perpajakan yang memiliki hubungan Istimewa. Perkenalkan, nama saya Firdanika Sundari. Saya Vera, saya Lulu. saya Reni. saya Nurul Hafizah. Pasti teman-teman pada penasaran nih. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Yuk, buruan. Langsung saja tonton videonya. Kali ini kita akan membahas terkait manajemen perpajakan yang memiliki hubungan istimewa, di mana hubungan istimewa ini sering terjadi pada perusahaan domestik maupun multinasional. Nah, hubungan istimewa sendiri dalam segi perpajakan akan melakukan perlakuan yang berbeda daripada wajib pajak independen yang lainnya. Nah, dari segi Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia, mereka juga menaruh perhatian besar terkait perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan anak-anak perusahaannya. Kenapa sih hubungan istimewa ini dapat terjadi? Nah, hubungan istimewa ini dapat terjadi apabila terjadinya hubungan bisnis internasional dalam perusahaan multinasional. Bahkan menurut studi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, serta Jepang pada tahun 1970, mereka mengatakan bahwa lebih dari 75% perdagangan internasional dilakukan oleh beberapa negara yang termasuk dalam perusahaan multinasional. Dalam proses transaksinya, mereka melakukan berdasarkan harga transfer yang telah ditentukan. Apa sih itu pengertian hubungan istimewa menurut PSAK? Nah, hubungan istimewa sendiri diatur oleh PSAK nomor 7. PSAK nomor 7 ini mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan transaksi antar perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan. Jadi menurut sumber yang saya baca, pihak-pihak yang dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lainnya dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pihak-pihak apa saja yang memiliki hubungan istimewa. Yang pertama, itu ada perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara atau disebut intermediaries. Yang kedua, ada namanya perusahaan asosiasi atau associated company. Yang ketiga, ada perorangan atas hak kepemilikan. Yang keempat, ada namanya karyawan kunci. Nah, dalam hubungan istimewa itu juga dikenal dengan namanya substance over the form principle, di mana dalam mempertimbangkan kemungkinan hubungan istimewa itu lebih diarahkan kepada hubungannya, bukan pada hukumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang pihak-pihak apa saja sih yang tidak dianggap memiliki hubungan istimewa. Yang pertama, itu ada namanya penyandang dana. Yang kedua, ada namanya serikat dagang. Yang ketiga, ada perusahaan layanan umum. Dan yang keempat, itu adalah instansi atau departemen yang melaksanakan urusan formal dengan perusahaan pelapor. Pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Hubungan istimewa atau transfer pricing adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang mana dapat menyebabkan pajak penghasilan yang terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan hubungan istimewa atau transfer pricing tersebut dapat terjadi. Yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping atau sederajat. Peraturan perpajakan yang terkait dengan hubungan istimewa biasanya didasarkan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh,
dan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Yang pertama, ada faktor kepemilikan atau penyertaan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, faktor penguasaan melalui manajemen dan penggunaan teknologi. Hubungan istimewa antar pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Yang ketiga, faktor hubungan keluarga saudara atau semenda. Hubungan keluarga saudara atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Memahami hubungan istimewa atau transfer pricing dalam bidang akuntansi dan pajak. Hubungan istimewa dalam perpajakan diartikan sebagai hubungan bisnis yang terjadi antara dua wajib pajak maupun lebih, yang akhirnya menimbulkan pajak penghasilan terutang lebih kecil dibanding seharusnya. Hubungan istimewa terjadi apabila, contohnya, CEO perusahaan A memiliki kepemilikan saham cukup banyak di perusahaan B, atau CEO perusahaan A adalah menantu dari CEO perusahaan B. Pada PSAK nomor 7 dipaparkan, pihak yang mempunyai hubungan istimewa mampu mengendalikan pihak lain secara signifikan, bahkan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Selanjutnya, ciri-ciri pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang pertama, kegiatan usaha dilakukan terpisah-pisah dalam perusahaan afiliasi. Nah, apa sih perusahaan afiliasi? Perusahaan afiliasi adalah satu atau lebih perusahaan yang berbeda dalam sistem perusahaan induk atau anak perusahaan yang berada dalam sistem perusahaan induk. Yang kedua, mampu mengendalikan dan berperan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Yang ketiga, posisi keuangan dan hasil usaha bisa dipengaruhi oleh hubungan istimewa, meskipun tidak ada hubungan transaksi di antara keduanya. Yang keempat, penentuan harga sangat mudah ditentukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kelima, pengakuan akuntansi pengalihan sumber daya sangat normal didasarkan pada ketentuan di antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Metode transfer pricing terdiri dari 3 metode. Yang pertama, harga transfer dengan dasar harga barang. Metode ini bisa dilakukan untuk pasar yang sempurna karena sifatnya independen. Yang kedua, negotiated transfer price. Transfer price ini didasarkan pada negosiasi harga transfer yang diinginkan. Yang ketiga, cost-based transfer pricing. Bagi perusahaan yang menggunakan transfer pricing ini biasanya menetapkan 3 biaya. Yang pertama, biaya penuh. Yang kedua, biaya variabel. Dan yang ketiga, biaya tetap. Metode penentuan harga transfer yang tepat memiliki 5 metode. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Yang ketiga, metode biaya plus. Yang keempat, metode pembagian laba. Yang kelima, metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin method, disingkat dengan TNMM. Selanjutnya ada kewenangan dari DJP. Yang pertama itu untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi. Yang kedua, untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Yang ketiga, untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya jika di antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa, yaitu ada penentu harga pasar wajar. Yang pertama, metode perbandingan harga. Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis. Yang kedua, itu ada harga penjualan, digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Yang ketiga, itu ada metode biaya plus. Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama. Yang keempat ada metode pembagian laba. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi. Yang kelima ada metode laba bersih transaksional. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya
terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya. Selanjutnya itu ada contoh lain dari transfer pricing, yaitu adanya markdown. Contohnya itu misalnya gini, ada PT ABC nih, mereka nih seharusnya bisa menjual produk mereka sendiri ke pasar itu dengan harga $20, tetapi mereka malah menjualnya dulu ke si SCO ini, yang masih merupakan grup perusahaan yang berada di negara S yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah. Advance Pricing Agreement atau APA adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak dan atau otoritas pajak negara lain yang menyepakati kriteria-kriteria dan atau menyepakati harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Apa sih sifat APA itu? APA memiliki dua sifat. Yang pertama, unilateral dan bilateral. Unilateral adalah kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Sedangkan bilateral adalah kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara lain yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya. Seperti yang teman-teman lihat, tujuan APA adalah memberikan sarana kepada wajib pajak guna menyelesaikan masalah transfer pricing. Tentu nantinya pemeriksa pajak tunduk dan mengikuti harga-harga yang sudah disepakati. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan APA, wajib pajak harus melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembicaraan awal dengan mengajukan formulir APA 1. Yang kedua, penyampaian permohonan formal dengan mengajukan formulir APA 2. Dan yang terakhir, penandatanganan naskah APA. Berikut contoh formulir APA 1 dan APA 2. Namun, saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengubah aturan tentang pelaksanaan APA dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mulai tanggal 18 Maret 2020. Ada beberapa ketentuan pengajuan APA yang berubah. Yang pertama, yang sebelumnya melalui prosedur pembicaraan awal dan melampirkan dokumen, sekarang cukup melalui aplikasi. Yang kedua, substansi yang bisa diajukan melalui APA bisa seluruh atau sebagian transaksi afiliasi domestik dan luar negeri. Yang ketiga, hasil kesepakatan APA berlaku paling lama 5 tahun dan dapat diberlakukan untuk tahun-tahun pajak sebelumnya atau rollback. Dan yang terakhir, APA kini bisa diajukan melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, syarat-syarat pengajuan APA, yaitu wajib pajak menyampaikan hal-hal berikut. Lalu selanjutnya, tip tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lainnya, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, berkenaan dengan usaha, pekerjaan atau kepemilikan atau penguasaan. Terkait dengan kepemilikan atau penguasaan, terdiri dari 3 hal. Selanjutnya, semua akun utang piutang antar afiliasi harus tereliminasi atau offsetting pembayaran satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun atau sebelum tutup buku. Sehingga pada akhir tutup buku tidak terlihat saldo utang piutang antar afiliasi di neraca masing-masing. Nah, sebagai ilustrasi, setiap pemakaian barang PT X untuk kepentingan PT Y, yang dimana kedua PT ini memiliki hubungan yang istimewa, maka akan diberlakukan sebagai piutang lain-lain dari PT X yang akan ditagih kepada PT Y setiap bulan dan dilunasi sebelum masuk ke bulan berikutnya. Penagihan atas piutang lain-lain tersebut dapat dilakukan oleh bagian keuangan PT X dengan menerbitkan kwitansi kepada PT Y senilai harga pemakaian barangnya dengan melampirkan bukti pemakaian barang.